Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Biani. Semangat ya tentunya. Semangat. Nah, fokus pendampingan dua ini nanti Bu Nur nanti ada 4. Nah, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Dan yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Dan yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya selaku PT. Nah, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, pembelajaran daring dan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang ke-1 kemarin, dan serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan ini Bu Nur mendapat capaiannya itu seperti apa? Monggo. Selama 1 bulan ini yang berhubungan dengan AMS ya Bu ya? Iya. Berarti setelah mempelajari modul 1.4 1, 1, 1, 2, 1, 3 ya, yang capaian dari keseluruhan. Jadi tidak harus dalam LMS. Jadi kesehariannya Nur ini setelah belajar mengikuti kegiatan setelah pendampingan individu 1 dan belajar di LMS itu capaiannya seperti apa? Terima kasih Bu Yani. Setelah pendampingan yang pertama kemarin, capaian yang saya raih, dari saya sendiri itu, yang pertama saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan yang modul 1.1 itu. Terus kemudian saya berusaha untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin intinya yaitu pemimpin pembelajaran. Terus kemudian belajar juga saya ini yang tantangan itu di modul 1.3 itu. Kita membuat visi ya. Ini baru pertama kali dan ternyata saya bisa. Ya berarti ini masuk ke capaian saya. Saya bisa membuat visi, saya juga sudah menerapkannya, membuat prakarsa perubahan, kemudian praktek untuk aksi nyata dengan anak-anak, dan anak-anak ternyata senang, mereka welcome. Teman-teman rekan sejawat, ketika saya menerapkan mulai dari itu ya yang saya pelajari dari 1.1 sampai 1.3 itu, ternyata mereka memberikan apresiasi yang baik. Mereka tanggapannya luar biasa. Bahkan ketika kemarin dari kepala sekolah ada seperti pertanyaan pemantik, pembelajaran efektif dan efisien itu yang seperti apa? Itu ada rekan guru yang menjawab, guru kelas 1 itu sudah pernah menerapkannya. Waktu saya menerapkan aksi nyata itu, mereka kan otomatis mengamati kan, tanpa saya minta untuk mengamati pun mereka sebenarnya sudah mengamati apa kegiatan yang saya berikan ke anak-anak. Bagaimana ketika anak-anak itu diberikan aktivitas itu, kan sebelumnya juga saya menyiapkan. Bagaimana saya menyiapkan, bagaimana saya melaksanakan, kemudian bagaimana saya melakukan evaluasi dan merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan. Mantan Bu. Jadi capaiannya itu sudah banyak sekali ya. Terutama yang pertama itu penyusunan visi. Ada hal-hal baru, akronim baru. ATAP. Masih ingat ya pas waktu jenengan dalam rukol. ATAP di mana ATAP tuh sama Pak Didik bilangnya ATAP Bu, atap sekolah ya? Yang kemarin ini Bu, kan waktu itu diinstruksi kan ya. Pernah dengar istilah satu atap? Kalau sekolah satu atap yang SD, SMP, SMA satu lingkungan, bukan satu yayasan, saya tahu Pak. Oh ya udah, ternyata ada di slide berikutnya. Dan hari ini saya mencoba untuk menampilkan, oh ternyata untuk prakarsa pernyataan prakarsa perubahan itu melalui atap. Terus kemudian hubungannya dengan baja. Oh, jadi saya masih teringat ini. Atap sama Pak Didik, atap sekolah itu ya. Tapi ya ini Bu, ternyata katanya dulu kan
ilmu itu kalau sudah kita dapat, kalau kita bisa bilang oh ternyata itu. ternyata ini gitu. Tapi ya berkesan di luar sebelumnya. Saya yang dulu ditanya loh, nanti ke depannya kekhawatirannya apa? Sama jangan-jangan nanti kan semakin melangkah ke depan modul berikutnya semakin banyak tantangannya. Iya. Alhamdulillah bisa melalui kan dari yang belum tahu dan jadi tahu dan akhirnya melakukan. Nah, kemajuan yang Bu Nur sudah laksanakan tadi kan sudah luar biasa, semakin bertambah dari perubahan mindset, terus kemudian peran dan visi guru penggerak, terus pembentukan visi, dan yang terakhir nanti ada budaya positif. Nah, nanti akan bertambah lagi ilmu yang didapatkan dari Bu Nur. Nah, untuk berikutnya Bu, bagaimana dukungan dari kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan yang Bu Nur jalani mengikuti guru penggerak ini? Dukungannya bagaimana? Terima kasih Bu Yani untuk dukungannya. Alhamdulillah baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat itu sangat mendukung. Bahkan mereka semakin istilahnya itu mendorong memotivasi. Ayo Bu, ayo mantan. Misalkan saya memerlukan bantuan beliau-beliau untuk ini ke depan nanti ada modul 1.4 yang membuat aksi nyata pemaparan diseminasi budaya positif itu siap Bu. Jadi sangat mendukung sekali. Terus juga tapi saya juga ini Bu menyesuaikan dengan waktu teman-teman. Kalau yang penting tidak mengganggu kegiatan yang mengajar di kelas. Itu saya ngambilnya di setelah kegiatan belajar. Pagi lebih dahulu diopeni lah anak-anak. Terus kalau siangan dan ini ada tambahan jam Bu. Kalau di kami itu kalau dulu kan jam 12 pulang, sekarang ditambah jam 12.30. Jadi paling betul pakai jam 12.30 setelah sholat makan siang baru saya kalau ada saya perlu bantuan apa-apa mantan di jam itu, atau misalkan kerunya pagi saya minta yang pada saat itu sedang kosong. Misalkan ada jam agama sama PJUK itu saya minta tolongnya di jam itu. Dan kesannya betul-betul sama-sama enaknya dan jalan. Saya juga jalan, beliau juga jalan, terus yang sama menghasilkan sesuatu. Untuk dukungannya tadi yaitu berupa apa Bu? Seperti apa? Kalau kegiatan kan jenengan meminta bantuan ke beliaunya, berarti dukungan yang diberikan beliaunya seperti apa? Waktu, tenaga, pemikiran. Seperti kalau ada diskusi, bisa aktif dulu kan awal itu saya belum bisa tanpa bisa, tapi belum sampai kayak sekarang kan ya masukkan video atau apa itu diajarin Bu. Caranya begini Bu. Saya nggak malu tanya, dan beliau juga nggak sungkan untuk mengajari. Tidak pelit ilmu kan bahasanya nggak pelit ilmu, mereka bisa saya belajar. Untuk tantangannya tentunya saat menjalani pendidikan guru penggerak ini kan ada saat mengikuti pendidikan. Nah, tantangannya dengan rekan sejawat atau kepala sekolah itu seperti apa Bu saat mengikuti pendidikan? Tantangannya bagi mendukung, mungkin ada tantangan yang lainnya kan mendukung. Ini materi ini belum selama ini kan masih belum familiar ya. Baru inquiry apresiatif IA itu saya kemarin nangkep kelas Bu. Bacanya I. Masa kok IA apa? Intelligent artifisial kan. Saya kira kan AI itu intelligent kecerdasan buatan itu loh Bu. Saya kira kan itu, ternyata inquiry apresiatif. Terus kemudian hubungannya dengan Bagja. Kayak gini. Jadi kalau saya ini materinya itu masih baru bagi saya. Jadi perlu pemahaman lebih. Perlu pemahaman lebih. Terus kemudian seperti memahami segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Itu kan selama ini saya lebih
cenderung ke menjadi teman. Ada rekan guru yang cenderung jadi pemantau, penghukum mesti ini penghukum. Kalau membuat rasa ini hukum itu nanti hubungannya dengan rasa bersalah ya. Terus teman ternyata menjadi teman dan pemantau ini masih belum optimal ya. Ya ternyata yang bagus itu adalah manajer. Ini kita masih kesulitan untuk saya terutama dulu itu kayak kemarin ini gimana toh urut-urutannya segitiga restitusi yang langkahnya menstabilkan, memvalidasi, menanyakan keyakinan itu kan harus urut dan terus tapi setelah melaksanakan sepertinya ini Bu, kalau saya itu bisa terkonek setelah saya praktek langsung. Kalau berupa tulisannya mungkin wis ngawang udah lupa kayak nggak menang. Berarti kalau ditanya, kalau saya sudah pernah melaksanakan dan pernah praktek, ditanya ya sesuai dengan yang saya alami. Berarti pemahamannya itu sesuai dengan yang saya kerjakan. Praktek nyatanya seperti apa? Terus berarti untuk yang Bu Nur lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut berarti lebih harus belajar dan belajar lagi. Jadi terbuka juga Bu, kalau ada ilmu baru Bu saya gini berarti dulu saya ikut guru penggerak ini tujuan saya adalah saya ingin upgrade keilmuan untuk menghadapi anak sekarang ini kok nggak sesuai ini apakah saya yang ketinggalan zaman atau ilmunya ini ternyata kan ilmunya perlu di upgrade ya. Kalau ketinggalan zaman wes nggak akan tahu perubahan yang namanya atap dan baja. Tapi teman-teman juga atau baja. Nah, apa rencana Bu Nur untuk kedepannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bu Nur jalani ini bisa menjadi maksimal? Rencananya saya seperti yang kemarin itu jadwal itu saya tulis Bu. Jadi saya mengikuti kegiatan itu sesuai dengan jadwal. Misalkan di situ seperti kan mulai alurnya Merdeka itu kan M-nya itu mulai dari diri, terus eksplorasi, R-nya ruang kolaborasi. Itu kalau hari itu misalkan ruang kolaborasi presentasi kan harus di upload ya Bu ya, harus dikirim. Itu saya usahakan di tanggal dengan jadwal itu dilaksanakan demonstrasi kontekstual. Misalkan kemarin tanggal berapa ya, tanggal 21 atau apa ya, berarti sebelum itu sudah saya cicil bisa istilahnya saya buat rumahnya dulu, saya isi baru pas hari H finishingnya siap kirim. Nah, meningkatkan juga Bu kolaborasi dengan teman-teman. Penting ya. Kayaknya nanti kok ke depan hubungannya dengan teman-teman, dengan teman rekan sejawat, terus kemudian dengan murid, wali murid, kayak ngeraba-raba lebih ngawang-ngawang kayak kok ada hubungannya. Pastinya ada. Kalau teman sejawat itu pasti ada nanti di kegiatan berikutnya ada yang teman, yang murid, mungkin nanti ada wali murid nanti juga ada. Terus Bu, apa saja yang sudah Bu Nur pelajari dari modul 11, 12 dan 13 yang mengenai yang paling terkenal di Bu Nur itu yang mana? Yang modul 1 rangkumannya saja dari 1 yang paling mengenai itu tentang apa? Yang paling mengenal saya itu adalah pendidikan berpihak pada murid, berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Terus kemudian guru ini harus semakin kesini harus mandiri sesuai dengan visi dan peran dengan visi guru penggerak. Terus kemudian yang ketiga itu apa ya? Membentukkan visi loh. Visi guru penggerak. Kalau 1, 2 kan perannya. Perannya. Terus kemudian dalam merumuskan visi itu kita harus yang jadi pegangan pijakan kita adalah asetnya, pandangan kita adalah aset yang ada itu kita cari dan kita cari kekuatannya, menemukan kekuatan kita. Nah, selama ini kalau kita membuat karya tulis itu kan berdasarkan kelemahan loh. Kita membuat PTK itu kan mengatasi nilai yang
nilainya kurang bagus, Iya, atau kita kan lihatnya, peningkatan iya, besar. kita kan melihatnya pada kelemahan-kelemahan. Nah, ternyata setelah saya belajar ini, kita itu berpijaknya pada aset atau kekuatan, sesuai juga dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, menebalkan laku yang baik, terus yang tidak baik ini jangan ibaratnya nggak usah ditebali kan, kalau bisa dihilangkan. Nah, apakah yang Bu Nur pelajari itu sudah diimplementasikan di kelas Bu Nur? Mulai yang Dari satu semuanya itu, ini. pilih dari salah satu itu sudah diimplementasikan di kelasnya, contohnya seperti apa? Kalau di kelas ini seperti pelaksanaan pembelajaran Bu. Ini saya memanfaatkan benda di sekitar untuk materi matematika, mengelompokkan data. Itu kemarin saya hubungkan dengan yang kemarin budaya. Ini budaya itu yang berarti berhubungan dengan visinya. Jadi anak itu menuliskan nama, saya tempel tiap pos. Saya buat 4 pos. Di tiap pos itu saya sediakan gambar jajanan tradisional yang beda-beda. Jumlahnya juga beda. Saya minta anak untuk menuliskan namanya jajanan ini, terus jumlahnya ada berapa. Terus nanti dari situ ada pertanyaan, jajanan apa yang paling banyak, jajanan apa yang paling sedikit, terus kemudian mengurutkan dari yang paling banyak ke yang sedikit, atau dari yang sedikit ke yang banyak. Itu yang di luar. Kemudian yang ternyata pos-pos itu juga bisa saya terapkan di kelas. Saya taruh batu di jendela, saya taruh di meja belakang, saya taruh di papan, di bawahnya papan itu batu warna-warni. Saya minta anak untuk menuliskan, untuk mendata batu yang warna merah ada berapa, menuliskan yang warna biru ada berapa, dan batunya ini yang digunakan untuk ganteng anak-anak. Jadi berhubungan ya? Jadi mendata, terus permainan, terus menyebutkan makanan tradisional tadi. Semuanya berkaitan. Terus diminta sama Bu, mintanya yang paling batu yang paling banyak apa, batu yang paling sedikit apa. Jadi medianya satu, tapi bisa untuk kegiatannya banyak. Dan anak kalau sudah, ternyata anak itu kalau ini batu yang kemarin aku pakai untuk ini, mereka lebih familiar. Terus batunya ada di mana ya, dan bincang-bincang ini kan. Kalau nggak lihat, kalau nggak bisa, ternyata kan ada yang belum nyampe loh Bu, lihat. Gimana caranya biar kamu bisa lihat itu? Kan itu melatih dia mereka berpikir, menemukan solusi kan Bu. Lonjak-lonjak dia loro, terus ada temennya yang ambil kursi, dia kan akhirnya meniru, berarti pakai kursi naik. Nah, bahkan itu yang sudah dilakukan di kelas. Nah, apakah terjadi perubahan Bu setelah jenengan melakukan tadi kegiatannya dari kelas, dan respon anak-anak bagaimana? Perubahannya setelah jenengan melakukan itu, responnya bagaimana anak-anak? Responnya anak-anak kok kayak ketagihan ya Bu ya? Ketagihan? Bu, ayo keluar. Masa dino keluar? Nah ya, itu kadang yang nih jero toh, anak-anak pengennya seperti itu Bu. Terus katanya kalau di luar ISIS, ini memang kelasnya ini belum ada. Sirkulasinya sudah Bu, tapi memang model karena sirkulasi ya Bu ya. Adepnya ke sana, terus cahayanya mungkin. Cahayanya bagus, sirkulasinya mungkin. Harusnya kan jendela kan dari angin kan dari selatan ke utara. Nah ini jendela saya ada sebelah timur. Berarti tatap. Tatap kayak sentuh. Berarti nggak boleh. Tapi panas luar. Sambatnya kan terus. Kenapa niku pengennya itu kegiatan di model seperti itu. Mintanya seperti itu. Kalau perasaannya Bu Nur sendiri setelah menerapkannya itu, perasaannya bagaimana di kelas? Setelah menerapkan, lega. Perkataan bisa Bu ya? Membuat anak-anak senang ya. Bisa membuat anak senang, tertarik, belajar.
merasa dibutuhkan juga. Terus anak-anak Bu, ketika mereka ada lembar untuk yang mendata itu, mereka nggak fokus jawabannya apa, buatan. Ternyata mereka Fokus pada batu merah yang mana ya? Jadi sudah fokus mereka bertanggung jawab secara tidak langsung kan kita mengajari dia mandiri, bertanggung jawab terhadap tugasnya dia, nggak lihat jawabannya teman, percaya diri yang akhirnya. Oh batu merah ada di sana. Terus tapi mereka juga ini tanya ke teman, batu hijau mana ya batu hijau? Mereka juga bertanya kan, juga berinteraksi dengan teman. Jadi kayak oh ternyata anak-anak kalau diberi aktivitas seperti ini, mereka aktivitas melakukannya seperti itu menyenangkan juga. Dan saya juga lega. Oh ya Allah selama ini saya kan gitu tuh akhirnya. Terus tadi kan sudah baik Bu, mungkin apakah perlu diperbaiki ke depannya seperti apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki itu persiapannya. Persiapan misalkan besok jadwalnya apa itu harus disiapkan jauh-jauh hari atau mungkin waktu libur semester itu digunakan untuk dipisah-pisah. Nah, ini jadwalnya ini untuk ini untuk ini ya. Iya, harusnya gitu. Sudah terpetakan ke satu semester ke depan itu untuk mata pelajaran ini kegiatannya apa. Kalau sudah ada rencana kan nanti kita mudah untuk melakukan. Kalau ada tidak sesuainya kita bisa menggeser tentunya kan harus ada rencana dulu. Kan kalau misalkan untuk ngepasnya waktu kan kita bisa geser. Tapi kan paling penting kita sudah ada rencananya itu. Nah, terus ini Bu, untuk di lembaga ini kan kemarin waktu Loka 1 kan pembentukan komunitas praktisi kan. Nah, apakah di lembaga ini sudah mulai terbentuk komunitas praktisi? Berdasarkan kemarin hasil dari Loka 1 itu kan membuat komunitas praktisi. Selesai dari sana saya ajak teman-teman yang kayak diskusi ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Mereka setuju untuk membentuk komunitas praktisi. Kemarin namanya komunitas SBG, masih seperti itu Bu. SBG itu SDN Bedali 3 singkatannya itu masih SBG. Nggak tahu nanti mau diganti namanya atau bagaimana. Terus untuk susunannya itu ketuanya bulan kelas 6 karena beliau dirasa yang senior nanti untuk mengetuai. Terus sedangkan untuk yang kita mau bahas itu kemarin setuju tentang ini Bu bullying kekerasan, pencegahan kekerasan terhadap murid gitu. Tapi untuk pelaksanaan aksi kita bagaimana itu masih belum dirumuskan. Jadi sudah ada pembicaraan tentang walaupun hanya masih judulnya dulu tadi masih dan penanggung jawab. Jadi masih merintis ngaten nggih. Merintis. Jadi semuanya mendukung kalau akan terbentuknya komunitas praktisi. Nah, terus untuk Bu Nur itu berperan sebagai apa? Tadi kan penanggung jawabnya Bu Bulan. Kalau Bu Nur sendiri sebagai apa? Saya kemarin ke teman-teman Bu Nur yang jadi yang menggerakkan ya. Jadi penggeraknya. Menggerak terus misalkan nanti ada materi, misalkan saya siap untuk mengisi materinya. Dan mungkin nanti ke anak-anak atau bagaimana. Terus misalkan menangani masalah dengan segitiga restitusi itu siap. Kalau ada apa-apa kita siap. Komunikasi ya. Kalau kita nggak ajak bicara kan nggak tahu apa yang masuk keinginan kita. Komunikasi itu. Untuk kegiatan berikutnya diskusi yaitu tentang ini Bu tadi mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan PKS dan warga sekolah dan dimoderasi oleh saya. Nanti dilaksanakan di kelas kan ya Bu. Jadi nanti jenengan yang memandu Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan yaitu tentang diskusi visi dan prakasa perubahan. Mana yang bisa dipakai atau digunakan untuk menguatkan atau dijadikan prakasa perubahan sehingga menjadi daya ungkit bagi pencapaian visi. Ini bisa yang sudah ada atau nanti ketika kita berdiskusi
lebih lanjut ada mungkin aksi baru yang bisa disesuaikan dengan visi sekolah. Selanjutnya T itu adalah pembelajaran, yaitu dari elemen-elemen yang dimiliki profil pelajar Pancasila, elemen atau sub-elemen mana yang dapat kita turunkan sehingga bisa menjadi bagian dari pernyataan prakarsa perubahan yang akan kita rencanakan. Selanjutnya itu yang atas tadi itu untuk pembuatan pernyataan prakarsa perubahan. Kemudian untuk menerapkannya kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, dan langkahnya itu dengan menggunakan metode Bagjar. Yang inquiry apresiatif ini dulu. Inquiry apresiatif itu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Inquiry apresiatif ini tadi sejalan dengan aset yang ada di atap tadi, yang kita itu pegangannya adalah aset. Aset atau keunggulan yang dimiliki oleh sekolah kita. Langsung ke yang ini langsung ke Bagjar. Ini pendekatannya. Kemudian untuk metodenya kita menggunakan Bagjar, akronim dari yang B. Ini kita buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Yang buat pertanyaan utama itu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kita maunya yang bagaimana itu di pertanyaan utama ini. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Ini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang dapat kita jadikan sebagai referensi dalam pembelajaran. Misalkan sekolah lain atau mungkin di sekolah kita ini sudah ada guru yang berhasil menerapkan suatu metode, kita bisa menjadikan guru tersebut sebagai sumber belajar. Atau misalkan kita sudah punya aset tapi kita belum tahu cara mengelolanya, kita bisa minta bantuan, kita bisa berkolaborasi dengan sekolah lain, dengan guru yang sudah pernah berhasil menerapkan metode tersebut. Kemudian G, yang gali mimpi. Gali mimpi ini merupakan jika rencana yang kita rencanakan itu berhasil, kita itu maunya apa? Sekolah ini atau muridnya itu mau seperti apa? Ini ada berupa narasi dan keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Jadi kita sudah punya mimpi, anak-anak nanti mau bagaimana? Seperti itu. Kemudian yang J, jabarkan rencana. Setelah kita sudah tahu mimpinya bagaimana, kita membuat rencana-rencana yang terstruktur dengan identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, setelah kita menjabarkan rencana, membuat apa yang akan kita lakukan, kita yang ini atur strategi yang membantu untuk membuat rencana itu menjadi nyata. Tentunya kesemuanya ini sangat memerlukan yang namanya kolaborasi. Itu semua elemen yang ada di sekolah tersebut ada di kita, berarti baik dari stakeholder, pemangku jabatan, kepala sekolah, kemudian para pendidik dan siswa juga termasuk dengan wali murid, itu juga kita harus bisa berkolaborasi. Selanjutnya Bu, jika tadi di awal saya sudah menampilkan visi dari sekolah kita, yaitu terwujudnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ramah, terampil, dan kreatif. Berikut ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi berakhlak, berbudaya, dan berwawasan global. Dari visi guru penggerak ini, saya turunkan menjadi prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menumbuhkan sikap cinta budaya daerah
melalui pembiasaan Kamis Berbudaya. Dari ini saya kemudian diterapkan, tetapi yang kerja itu B-nya buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat itu bagaimana, apa ini? Enggak kelihatan. Ayo ngomong, kecil. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sikap cinta budaya? Jadi cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sikap cinta budaya daerah pada murid. Ini tindakan pendidikan, ada pertanyaan, berarti nanti pertanyaan ini harus bisa ini menjawab. Tindakan ini harus bisa menjawab pertanyaan. Melakukan yang saya lakukan, melakukan koordinasi dengan komunitas sekolah, baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat, kemudian mencari referensi dan praktek baik tentang cara menunjukkan sikap budaya daerah pada murid, kemudian mencari tahu karakter murid dengan menggunakan instrumen diagnostik. Ini yang B, membuat pertanyaan, kemudian yang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah guru yang ada di lingkungan sekolah yang pernah menerapkan budaya daerah, apa itu memanfaatkan budaya daerah dalam pembelajaran di kelas, kemudian budaya apa yang pernah digunakan, kemudian bagaimana memilih budaya daerah yang tepat agar dapat menumbuhkan cinta budaya daerah pada murid. Ini yang saya lakukan, yaitu mencari referensi tentang guru yang menerapkan budaya daerah di kelas, kemudian mencari referensi budaya daerah yang sesuai untuk menumbuhkan cinta budaya daerah pada murid. Selanjutnya yang dari mimpi saya ketika prakersa perubahan nanti bisa terwujud, yaitu saya pinginnya anak-anak itu melakukan kegiatan yang ada di sekolah ini tidak lepas dari budaya daerah yang ada di lingkungan kita. Misalkan mereka waktu istirahat, permainan yang mereka lakukan adalah permainan tradisional yang ada, yang bisa dimainkan. Kita punya halaman yang luas, mereka mau bobot sodor, mau main gateng, ini ada teras yang lumayan, gateng atau suntian atau main gundu waktu istirahat sangat memungkinkan. Ya, terus mereka kalau makan itu seiring saya mereka mengenal makanan tradisional yang ada di sekitar kita, baik itu makanan utama maupun makanan pendamping atau camilan. Misalkan mereka tahu utri itu cara buatnya gimana, rasanya bagaimana. Itu mimpi saya. Kemudian langkah berikutnya J, jabarkan rencana di slide berikutnya. Ini dijabarkan rencana. Ya, pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan cinta budaya daerah pada murid, kemudian media yang dapat digunakan, dan usaha menjaga keberlanjutan. Jadi ketika itu sudah diterapkan, sudah berjalan, bagaimana upaya kita ke depannya bisa agar budaya itu tetap, jadi nggak hanya di tahun ini, tahun berikutnya bisa menular ke adik kelasnya. Dan yang terakhir yaitu atur strategi. Di atur strategi ini pertanyaannya adalah siapakah yang bertanggung jawab untuk memonitor agar jalannya kegiatan menumbuhkan sikap cinta budaya itu bisa terus berlanjut. Yang saya lakukan untuk kegiatan ini yaitu berkoordinasi dengan komunitas sekolah, baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat, kemudian membentuk tim penanggung jawab kegiatan sehingga menumbuhkan cinta budaya ini bisa menjadi program
yang berkelanjutan, tidak hanya di tahun ini seperti yang tadi, tidak hanya di tahun ini tapi di tahun berikutnya. Sampai nah, ini seperti yang tadi itu adalah rancangan tindakan perubahan yang telah saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan melengkapi kalimat rumpang tentang mimpi kita terhadap murid. Yang pertama yaitu kita memberikan murid yang bagaimana. Ditulis di kertas yang saya berikan, kemudian nanti ditempel di ini ya. Kita memberikan murid yang bagaimana. Yang satu orang bisa, dan mungkin ada yang dua murid yang saya bikin anak yang cerdas, tangkas, atau berakhlak, beriman, atau yang kreatif, yang merdeka, yang bahagia, yang ramah, punya banyak, bisa ditambah lagi. Ada yang sudah ditempel dan bergerak. Kasih nama Hotel. Kami Pak. Di konten ini. Kita memberikan murid yang bagaimana? Bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Pakai baju bulan apa apa tadi? Mana tadi lupa bawa? Kali itu kemana tuh? Kita jadi kita saya bacakan ya. Kita memiliki murid yang mandiri, cerdas, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, murid yang penurut, taat, sopan, cerdas dan beradab, siswa yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa Pak? Habis itu siswa yang selalu berpikir positif. Ya, dia itu menyukai tambahan. Tapi ketika ada suatu hambatan, malas tidak ketika ada apa ya, seperti antusias gitu. Oh, ini kalau ada kegiatan Asentif ya? Ketika Hubungannya sensitif ya? kalau seandainya ada kendala atau ada yang tidak mengerti, dia itu tidak langsung berpikir negatif. Jadi selalu mencari dan berpikir positif. Terima kasih, super sekali. Kemudian kalimat rumpang selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid kita adalah Satu lagi ditambah, jadi asertif itu istilahnya, jadi anak tersebut itu apa ya, istilahnya kalau ada sesuatu itu mengambil tanggung jawab. Jadi seandainya ada suatu hal itu kan, kalau rata-rata siswa itu bukan salah saya, bukan salah itu mengambil tanggung jawab gitu. Jadi apa yang ditanggung jawabkan ke dia itu tidak semata mengerjakan apa yang ditebankan, tapi mengambil tanggung jawab ini. jangan sampai yang bukan tanggung jawabnya diambil ya Pak ya. Senang. Asertif, saya ini baru ini asertif
Asertif. Asertif. Bergerak. Nah, saya bisa menggerakkan. Nomor Oh ya ini. Ini buatan di namanya buatan nama Pak. Kemudian yang ini nih, kita percaya bahwa murid adalah ini terkait dengan pandangan kita apakah murid itu adalah objek atau subjek yang bisa kita ajak bekerja sama, atau mereka hanya kita berikan kamu harus gini tanpa ada kemerdekaan berpikir seperti itu. Apa ya? Enggak bisa dicoba. Ini mau Bahkan remaja kan sampun tadi saya sudah memaparkan itu. tadi mau bertanya. Nah, memang lah, dari zaman memang lah, ini dimatikan deh. Bagaimana? Ini panas. Oh, benar ini. Ada tempat ini memang, aku diadum ke. Gitu kan? Kita percaya bahwa murid adalah yang sampun bisa ditempel. Satu poin mau. Boleh, monggo kalian ngambil ngambil lagi. Oh, terima kasih. Nambah dulu. Banyak ini kan kita semua ya. Kita bergerak ada sangu. Satu lagi, ini habis balik ini. Wajar. Saya bacakan. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, punya kelebihan masing-masing, aset yang berpotensial, generasi penerus bangsa yang harus dididik semaksimal mungkin. Anak-anak yang bertanggung jawab, individu yang punya keinginan dan cita-cita, dan subjek dan objek dalam pendidikan. Double nih, subjek dan objek sekaligus nih. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga pasti mau sama jadi. Ini yang kemarin. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, yang kita utamakan di sekolah itu keinginan kepala sekolah guru, keinginan bapak ibu guru, atau keinginan anak, menyesuaikan dengan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, atau punya jawaban yang lain. Biasanya pakai apa gebok. Atau gebok, mesti ada ini tadi yang potensial. Oke, kertasnya pulang. Yang sudah bisa langsung ditempel. Buku nanti pulau malah monggo Bu yang sudah bisa langsung ditempel. Oke Mas. Nah, monggo. Ngeteh ngopi ngenerkin. Oke, aku biasanya. Sekolah kita mengutamakan pindah ke ranting
Video satu. Ya. Nanti. Boleh gitu belum tak makan. Selalu nyanyi. Dia mau Yang keempat, di sekolah betul bahwa nilai-nilai yang sudah dipahami oleh murid atau dengan keadaan di sekitar kita, ini bacanya nanti pada saat kalian disimpulkan malam ya. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nilai apa yang bagus tapi tidak dilaksanakan. Kalau bisa ya sebenarnya sadar pas kemudian dibiasakan. Satu, yang atas ini adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini loh. Oh, nanti hasilnya sekalian lawan ya waktu menyimpulkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nilai yang sudah mungkin ditanamkan di rumah, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah atau yang dipelajari di sekolah, mereka sudah menyadarinya. Yang sudah bisa langsung ditempel, ambil dua mawon. Ini masih sebelah lagi. Jangan berdiri. Sepakati hijau dulu deh. Hijau deh. Berarti sami kali pertama ya. Kita kan nanti beda tuh Pak. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita sebagai bagian dari sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, atau kita sesuai dengan yang saya bisa tanpa mau mengembangkan potensi atau kita yang lainnya yang di sesi terakhir ini Bu kan harus melaksanakan refleksi. Nah, menurut jenengan Bu, hal yang menarik yang didapatkan pada pendampingan individu 2 ini yang mana Bu? Yang menurut jenengan menarik dan yang membuat jenengan itu berarti berkesan, berarti yang bagian mana? Kan tadi ada 4 fokusnya tadi. oke, yang paling berkesan ya Bu ya. Iya. Tadi tuh Bu yang memimpin diskusi. Yang memimpin. Kalau di luar ini ya, di luar Ternyata saya bisa. nah, di luar atau di luar nurul ya. Ya, ini kalau dari kemarin itu iya kan ternyata terus saya baca kan dapat alurnya bagaimana kita pelajari. Wah ternyata juga teman-teman mana nggak tahu Ya. nanti akan begini-gini. Gini ndak. Jadi Iya. tapi mengalir. Mengalir aja. Ya. Ternyata ya malah Seru. ada seru. Lupa waktu. Kok ya satu setengah jam ya. 2 jam ya. 2 jam malah. Iya, Ya. kan setengah jam 9 lebih seperempat ya sampai Sampai setengah 12. 12 kurang seperempat.
lama ya Bu ya? Loh, itu yang luar biasa. Jadi Luar kan biasa. jadi itu mengalir dan akhirnya tidak terasa. Jadi Iya. ya, oh ternyata saya bisa kan. Jadi Iya. tadi malam mungkin tidak bisa tidur. Oh, enggak. ya. Mungkin kepikiran. Saya kepikiran di materinya itu loh. Besok Iya. apa sih tak omong Nah, itu loh. Bu. ternyata kan dari jenengan mimpin diskusi dan ada yang teman yang aktif Iya. itu jadi jalannya diskusi Jadi, menarik. iya. Nah, terus yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan yang kedua ini mungkin perlu diperbaiki, dan yang mungkin ini sudah baik atau bagaimana untuk pendampingan berikutnya harus bagaimana, monggo Bu dengan sampaikan. Kalau yang pendampingan pertama dulu kan apa itu langsung kan ya Bu ya. Iya. Yang sudah baik dibandingkan yang PI 1, yang PI 2 ini persiapannya dari jauh-jauh hari. Iya. Bu Yani sudah di grup Seperti ini, seperti seperti ini. Jadi kita sudah punya gambaran meskipun belum melaksanakan yang apa itu sudah baik Bu. Saya sangat terbantu ketika mempelajari. Oh nanti kayak ini puisi ini Bu. Semalam itu cuma ini piye ya carane moco. Ini cuma nonton sekilas sudah gitu. Karena nggak ada waktu Bu. Ini kembali bersendiri lagi saya. Kembali mandiri jadinya. Jadi ini semuanya serba persiapannya ya kita berburu waktu. Tapi karena dari jauh hari jenengan Ya, sudah mengkondisikan. warning kan di grup itu nanti kita ini. Fokus kita Nah, ini, terus ini nanti jalannya seperti ini terus dikirim biasanya. juga filenya. Saya dari jauh hari sudah saya print juga, dan terus jadi kan ini waktu longgar itu saya tak baca Seperti kira-kira ini, seperti Pak, ya. ini. Terus ada teman yang sudah melaksanakan, saya juga Bisa tanya-tanya. saya tanya-tanya Seperti dulu, bagaimana. terus bagaimana kan itu menambah referensi juga. Ya. Jadi yang itu sudah baik, nah yang perlu diperbaiki lagi itu ditingkatkan. Oh, Nggih. terima kasih atas masukannya tadi, dan tetap semangat ya Bu Nur untuk kegiatan di LMS berikutnya dan Iya. pendampingan berikutnya. Semoga Bu Nur selalu diberikan kesehatan Amin. dan kesuksesan dan lulus TGP dengan predikat amat baik. Amin. Nah, saya mengingatkan kembali Bu, untuk umpan balik nanti jangan lupa disebarkan dan diisi untuk kuesionernya dan diupload di LMS lagi, di PI 2. Di PI 2 nanti ada dengan pilih dibuka. Lupa kita mencentang Atau ini foto di dicentang. Oh, Dicentang ada sesuai berdasarkan dengan ini gitu centangannya ya. yang jenengan isi. Anak-anak Ya. itu, oke. Dicentang di situ, dan nanti ada bagian merangkum, merefleksi. Di PI 2 kan berderet-deret, ini format, ini untuk upload, dan ini untuk merefleksi. Monggo jenengan pelajari. Yang terpenting nanti sebelum PI 3 1 minggu PI 3 itu sudah terisi, biar tidak lupa. Berarti setelah ini Iya, kalau bisa nah langsung. jenengan langsung bagikan dan upload di situ. Iya. Nah, terima kasih untuk Bu Nur juga sudah berbagi praktik baik dengan temannya, dengan anak-anak, terus ditingkatkan dan semangat. Setelah saya dari sini nanti saya mohon kembali, dan saya minta maaf apabila kedatangan saya mengganggu kegiatan jenengan. Sikap saya kurang berkenan, kata-kata saya ada yang menyakitkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin, santen kula Bu nggih. Kalau saya didampingi ngeyel apa gimana, angel ra ngoten, kula minta maaf, terus jangan bosan untuk membimbing saya. Jadi ya tetap semangat ya Bu. Yes, semangat Bu, kita sama-sama Nah, gitu, semangat. sama-sama belajar Bu nggih. Nggih. Saya undur diri dulu nggih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.